Pemilu semakin dekat, gerakan perlawanan inkonsistensi Joko Widodo kian meluas. Tidak hanya menyorot etika presiden di pemilu, sejumlah kalangan juga memprotes keberpihakan Jokowi pada capres yang dinilai melanggar HAM berat. Tuti Koto, Tamiem, Damaris Huta Barat, Nur Hasanah, dan puluhan lainnya adalah para ibu yang hingga akhir hayatnya tidak pernah tahu di mana keberadaan anaknya yang menjadi korban penghilangan paksa tim Mawar Kopassus tahun 1997-1998. Perjuangan mereka mencari keadilan diteruskan oleh keluarga korban pelanggaran HAM lainnya, termasuk hari ini di depan Istana Negara. Tidak hanya berharap keadilan, keluarga korban HAM juga berharap Indonesia diselamatkan dari calon presiden pelanggar HAM yang menculik anggota keluarga mereka. Ya 5 tahun sekali itu kan pihak mereka. Faktanya kami tiap hari Kamis datang ke sini, datang ke istana. Kami telah berjuang selama 25 tahun. Jadi itu orang-orang yang tidak mengerti, yang meremehkan perjuangan para keluarga korban. Jadi keluarga korban, foto-foto yang kami bentangkan tadi itulah keluarga korban yang sejak tahun 98, 99 menyuarakan keresahannya, tuntutannya kepada negara ini. Jadi hingga mereka beberapa sudah meninggal dunia, para orang tua yang berjuang selama 25 tahun. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa ini 5 tahunan karena terbukti doa-doa para ibu ini telah menggagalkan jagoan mereka Prabowo Subianto untuk menjadi capres. Jadi kami percaya pada Tuhan, keadilan Tuhan. Oke, negara tidak memberikan keadilannya, tapi Tuhan telah membuktikan keadilannya. Dengan apa? Dengan menggagalkan capres pelanggar HAM untuk menjadi presiden Republik ini. Prabowo adalah capres yang santer disebut didukung oleh Presiden Joko Widodo. Belakangan sikap Jokowi semakin disorot karena mendukung Prabowo dengan mengerahkan aparat dan lembaga negara. Sejumlah tokoh lintas sektor dalam gerakan Nurani Bangsa pun menyerukan keprihatinannya atas mundurnya demokrasi yang dipicu oleh sikap Jokowi. Presiden diharapkan menunjukkan integritas, baik selalu melalui sikap pribadi maupun dalam pengambilan kebijakan di masa pemilu 2024. Presiden juga bertanggung jawab untuk memerintahkan TNI dan Polri sebagai alat negara yang dipersenjatai menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta keamanan negara. Gelombang perlawanan terhadap inkonsistensi Jokowi dari kalangan sivitas akademika belum juga surut. Terakhir, para guru besar dan pengajar Universitas Syiah Kuala Aceh melayangkan surat terbuka kepada penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan menjelang pemilu 2024. Mengingatkan semua penyelenggara negara dan pemerintahan untuk tidak memanfaatkan institusi dan sumber daya negara dan pemerintahan untuk memenuhi kepentingan politik pribadi dan golongan bersikap keberpihakan dalam proses penyelenggaraan kontestasi pemilu. Penyelenggara negara dan pemerintah harus bersikap imparsial, jujur dan adil, serta menjadi fasilitator baik dan benar bagi semua golongan dan kelompok masyarakat. Para mahasiswa pun tidak hentinya turun ke jalan menyuarakan pemakzulan Presiden Joko Widodo yang dinilai telah menghancurkan demokrasi. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.